Halo gue Aris, video ini gue pengen ngebahas sebuah celana jeans yang ada di depan gue sekarang, dan ini merupakan brand dari kota Bandung, di mana sebenarnya ketertarikan gue terhadap brand ini tuh udah lumayan lama sih. Jadi kalau misalkan kalian ikutin channel gue tuh pernah bikin video YouTube soal beli full outfit di Wallofits 2019. Waktu itu gue consider untuk beli jeans dari brand ini. Sayangnya waktu itu karena gue memang lagi nyarinya yang Sunforized, dan memang untuk jeans ini itu unsunforized. Jadi waktu itu gue akhirnya beli yang lain dan menunda untuk beli yang ini. Sekarang kebetulan gue mendapatkan kesempatan untuk nge-reviewnya akhirnya, dan ini merupakan Vote Denim dengan artikel tracker. Ini tuh artikel all new tracker, jadi kalau nggak salah waktu gue bikin video ini memang jeans ini tuh baru dirilis juga. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Gue mau sedikit bahas singkat soal packaging dari jeans ini. Jadi memang jeans ini tuh datang dengan packaging yang menurut gue sederhana sih. Jadi itu memang paperback seperti ini aja. Warnanya coklat polos. Untuk jeansnya sendiri, jeansnya itu dilengkapi dengan flasher seperti ini. Gambarnya orang naik motor, dimana memang ini konsepnya lebih ke arah digunakan untuk naik motor ya. Karena kayaknya kalau Vote Denim itu memang konsepnya ingin membawa olahraga-olahraga. Kayaknya ada yang tracker, ada yang pingpong juga, ada yang beberapa tipe olahraga lain. Mungkin itu yang mau diangkat oleh Vote Denim. Jadi di sini gambarnya sih di flashernya orang naik motor karena memang nama artikelnya The Tracker. Warnanya cukup meriah, dan hal warna meriah itu bisa gue temukan juga di ada stiker size-nya seperti ini. Tulisan Vote 32, warnanya hijau dan kuning dan orange dan merah seperti ini. Ada tulisannya We believe with nice fit would come a great fades. Ya menurut gue bener sih, karena kan kalau misalkan fade-nya oke, fades-nya pasti oke juga. Kemudian untuk tag-nya menurut gue cukup tebal dan didesain sangat rapi. Beda sendiri ya, yang lain kan bisa dilihat nih flashernya warna-warni seperti ini, dan stikernya pun juga warna-warni seperti ini, tapi ini tag-nya warnanya justru lebih kalem. Ini gue singkirin dulu, dan untuk spek dari jeans ini akan gue tulis pada bagian sini. Pembahasan yang pertama dari segi material yang digunakan. Material yang digunakan pada jeans ini merupakan denim dengan berat 18 oz, right hand twill, unsunforized, dan selvage line-nya itu warnanya pink, tapi ada aksen silvernya seperti ini. Dan menurut gue lebih kelihatan silvernya daripada pinknya. Hal yang mungkin bisa gue sampaikan dari fabric denimnya adalah gak lain dan gak bukan, ini material fabric denimnya kaku banget. Ini bisa dilihat nih. Dan kalau misalkan ditanya jeansnya bisa berdiri atau enggak, jawabannya bisa berdiri sendiri. Warnanya itu deep banget, indigonya, dan sebenarnya ada sedikit feeling slub-nya, cuman kayaknya bukan itu primadonanya ya. Highlight utamanya memang lebih ke warnanya yang sangat deep dan karakteristiknya yang kaku banget seperti ini sih. Gue sering kali bilang kalau sebenarnya gue bukan orang yang suka banget dengan fabric denim yang kaku seperti ini. Jadi mungkin kaku, tapi tidak sekaku ini, itu bakal jauh lebih baik kalau buat gue. Cuman gue mengerti banget buat orang yang memang suka terhadap jeans-jeans yang kaku seperti ini, fabric denim yang kaku seperti ini. Karena memang punya esensinya sendiri dan punya keseruannya sendiri. Tapi kalau misalkan orang nanya ke gue nih, kalau misalkan fabric denim kaku kayak gini, fadingnya pasti bagus gak? Ini sharing aja ya, sebenarnya kekakuan dari fabric denim itu tidak begitu berdampak terhadap hasil fading dari celana jeans kalian. Ini lebih berdampak kepada untuk settling dari tekukan-tekukan dari celana jeans kalian itu lebih cepat aja. Tapi kalau misalkan durasi dari fadingnya itu atau hasil fadingnya seperti apa, kekakuan jeans itu sebenarnya nggak begitu berperan besar sih. Lebih ke pewarnaan indigonya setahu gue. Jadi kalau misalkan kalian mindsetnya itu kalau jeans kaku pasti fadingnya bagus, belum tentu. Tapi kalau misalkan dibilang kalau misalkan jeans kaku itu tekukannya lebih cepat tajamnya, mungkin iya. Dan tidak berarti jeans yang kaku itu pasti lebih bagus daripada jeans yang tidak kaku, begitu pula sebaliknya. Dan menurut gue itu masalah preferensi aja. Dan intinya, jeans ini cocok buat kalian yang suka yang kaku-kaku. Gue mau lanjut ke bagian material hardware yang digunakan pada jeans ini. Jeans ini menggunakan material YKK Jepang. Di sini menggunakan button fly dan warna buttonnya itu hitam. Di sini menggunakan pattern low relief button. Untuk bagian kancing paling atas dan ke bawahnya itu warnanya sama, agak kehitaman seperti ini. Dan ini merupakan double prong button. Rivetnya menggunakan cup rivet dari YKK juga. Untuk paket lining pada jeans ini, gue menemukan sebuah detail yang cukup menarik, yaitu di sini menggunakan shibori fabric. Yang seperti ini nih, gue sampilkan juga. Di sini juga bisa dilihat ini digunakan untuk lining, untuk bagian yoke bagian dalamnya ini dilapisin oleh fabric serupa juga, shibori fabric. Menurut gue ini menarik banget karena memang setahu gue shibori itu merupakan sebuah teknik pencelupan dari Jepang ya kalau nggak salah. Dan memang komponen pewarna dari pencelupan itu memang komponen utamanya adalah pewarna indigo. Jadi bisa dilihat memang di sini sepertinya ya kemungkinan besar memang ini merupakan fabric yang warnanya putih, terus di
dyed lagi oleh Natural Indigo, jadi warnanya seperti ini. Kayak di tie-dye gitu mungkin ya, gue juga kurang tahu. Buat kalian yang mungkin lebih tahu mengenai teknik dyeing shibori, kalian mungkin bisa komen di kolom komentar buat kita sharing-sharing bareng. Fabric yang digunakan pun juga cukup nyaman sih ternyata, jadi nggak sekedar artistik aja, tapi kainnya pun lembut dan menurut gue ini cukup nyaman digunakan di kulit kalian. Bisa dilihat juga untuk bagian pocket lining kiri depannya. Di sini ada sablon atau printed tulisan The Tracker, yang artinya untuk pocket lining dari jeans ini dikhususkan untuk artikel tracker aja. Jadi mungkin kalau misalkan artikel vote yang lain, pocket liningnya gue nggak tahu ini juga atau enggak, cuman mungkin sablonannya berbeda. Sedikit info aja, ternyata di sini di pocket liningnya ada tulisan The Tracker, tapi di sini tertulis 17 oz. Dimana setahu gue ya, yang 17 oz itu untuk tracker edisi sebelumnya. Ini kan edisi yang baru nih, setahu gue perbedaannya memang kalau untuk yang edisi sebelumnya itu 17 oz. Yang baru ini sedikit lebih berat, yaitu 18 oz. Pocket liningnya kayaknya belum terupdate tuh, dia masih pakai yang 17 oz, dimana kayaknya ini memang spek untuk tracker yang sebelumnya. Mungkin itu ke-skip aja kali ya, cuman tidak mempengaruhi fungsional dari pocket liningnya. Selanjutnya untuk bagian favorit gue dari jeans ini, leather patch pada jeans ini. Bisa dilihat nih leather patchnya. Menurut gue ini dibuat menarik banget, bisa dilihat ya. Leather patchnya itu seperti dibuat frame bingkai seperti ini dengan material kulit yang warnanya berbeda. Ini sih dua-duanya vektan, cuman bedanya yang bagian bingkainya itu sepertinya diwarnain lagi dengan warna yang lebih dark daripada bagian dalamnya. Bagian dalamnya ada desain dari Vote-nya dan ada tulisan The Tracker, yang artinya kalau misalkan artikel yang lain, leather patch-nya pun juga di-emboss dengan desain yang berbeda. Dan menurut gue itu effort jadinya kan. Patch ini nggak bisa dipakai di jeans lain, dan patch di jeans lain nggak bisa dipasang ke sini. Jadi memberikan identitas khusus terhadap artikel The Tracker ini sih. Yang menarik banget sih memang ini frame-nya ini ya. Dan ini tuh setahu gue memang dijahit secara manual. Jadi tuh ini di hand punching, abis itu dijahit, dan ternyata gue baru sadar kalau jahitan yang digunakannya itu ternyata 3 macam. Jadi bisa dilihat nih, untuk bagian sini tuh jahitannya warnanya agak putih, di bagian bawah dan atasnya itu jahitannya agak kebiruan, dan untuk bagian yang tengah-tengah di sininya ini ada 4, itu warnanya kuning. Jadi menurut gue kasih value lebih sih, karena proses pembuatannya pasti butuh effort lebih. Berarti kan ini kalau misalkan dijahit manual, berarti harus diganti-ganti 3 kali warna benang yang berbeda kan, dan menurut gue itu kasih poin plus buat gue pribadi, yang menurut gue patut banget untuk diapresiasi sih dalam proses pembuatan patch ini sih. Untuk bagian back pocket dari jeans ini bisa dilihat dilengkapi dengan arc weight seperti ini, dan ternyata arc weight ini tuh ada namanya setelah gue nanya-nanya ke pihak Vote-nya. Ini tuh merupakan arc weight dengan nama V2 atau V-twin, gue nggak tahu bacanya yang bener gimana, intinya begitu, dimana itu terinspirasi dari mesin motor ternyata, memang karena tim founder dari Vote Denim itu suka banget dengan dunia permotoran. Dan misalkan kalau dilihat lebih lanjut, secara bentuk juga ini cukup memberikan inisial dari nama Vote Denim itu sendiri, karena bentuknya agak seperti huruf V seperti ini ya. Jujur gue pribadi, menurut gue bentuk arc weight-nya itu gak yang jelek, tapi nggak keren banget juga. Jadi ya oke-oke aja, tapi setelah gue tahu cerita di baliknya, menurut gue jadi cukup menarik sih bentuk arc weight-nya. Selain itu, untuk bagian back pocket-nya juga ada triangle stitching untuk bagian pojok kiri bawah dan pojok kanan bawahnya. Untuk back pocket kanannya bisa dilihat di sini dilengkapi dengan tab warna biru dari Vote. Dimana untuk bagian tabnya di situ tertulis Vote warna putih, tapi ada bayangan merah-merahannya juga. Gue jadi sedikit mikir sih, ternyata untuk warna-warna yang dimainkan oleh brand ini tuh cukup kontras-kontras ya. Bisa dilihat dari tadi, dari packagingnya, dari flasher, dan dari stikernya, itu kan warna-warni banget tuh. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari keseluruhan jahitan dari jeansnya ini pun juga bisa terbilang warna-warni banget ya. Jadi warna-warnanya itu meriah banget. Bisa dilihat dari warna jahitannya, di sini ada triple tone stitching ya, kalau misalkan dilihat di yoke-nya ini warnanya agak keputihan, di bagian back pocket opening-nya itu warna benangnya lemon seperti ini, dan lemonnya itu yang agak terang banget ya. Dan untuk bagian bartek-nya itu warnanya merah seperti ini. Dan untuk bagian tab-nya itu warnanya biru, putih, dan merah juga gitu. Jadi memang permainan warna dari Vote ini terbilang cukup kontras-kontras dan meriah-meriah. Akhirnya gue kemarin sempat nanya juga sih ke pihak Vote-nya, dan ternyata memang itu bukan nggak sengaja, emang itu direncanakan. Jadi memang ternyata tim dari Vote Denim ini merupakan penikmat dari Art Deco ya, dimana gue kurang tahu sih Art Deco itu apa. Cuman yang gue tahu info dari mereka adalah Art Deco memang identik dengan permainan warna-warna yang kontras. Dan itu memang hal yang ingin dituang di produk Vote Denim yang bisa gue rasakan. Awalnya gue sempat nggak ngira sih ini kenapa jeansnya warnanya terang-terang banget sih. Cuman setelah gue tahu ceritanya, dan kalian sekarang juga tahu ceritanya,
ya itu cerita di baliknya, dan menurut gue itu sebuah hal yang eksekusinya berarti dipikirin banget. Oh iya, untuk back pocketnya juga kalian bisa lihat nih di sini seperti ada jahitan di bagian seperempat ke bawah sini tuh dilapisin lagi. Jadi reinforced back pocket tapi hanya untuk seperempat ke bawah, dan mungkin juga biar nggak ngeganggu untuk desain arcuate-nya kali ya. Kalau setengah kan di sini berarti agak nabrak dengan arcuate-nya nih. Cuman menurut gue kayaknya lebih bagus kalau full sekalian kali ya. Cuman ya gue nggak tahu ya. Mungkin itu pertimbangan dari Fold Denim kenapa menggunakan seperempat reinforced back pocket seperti ini. Jadi memang untuk bagian seperempat ke bawah dari back pocket ini dilapisin oleh fabric lagi untuk memperkuat bagian seperempat ke bawahnya. Untuk belt loopnya di sini bisa dilihat ini single felt belt loop yang di bartek warna merah seperti ini, dan kalau misalkan dilihat nih untuk bagian belt loop belakangnya ada 3 kan ya, di bagian kiri, kanan, dan tengah, di semuanya di offset seperti ini ya, jadi agak miring seperti ini. Dan sejujurnya menurut gue lebih suka kalau misalkan nggak dibuat miring seperti ini sih. Gue ngerti nih kalau misalkan untuk bagian tengahnya dibuat agak miring seperti ini karena katanya bisa mempermudah keluar masuknya jalur ikat pinggang. Cuman kalau menurut gue untuk bagian kanan dan kirinya gue rasa tidak perlu dibuat sampai miring kayak gini juga, karena gue kurang suka aja sih liatnya. Itu preferensi pribadi sih sebenarnya. Ini juga untuk bagian belt loopnya juga udah di tucked in ke waistband, dan bisa dilihat untuk bagian belt loop bagian sininya juga udah di bartek ke bagian yoke. Untuk bagian depan dari jeans ini bisa dilihat di sini ada detail peekaboo selvage on coin pocket, yang sebenarnya kalau misalkan kalian lihat lebih dalam lagi, di sini kan ada kiri dan kanannya ada terlihat exposed selvage-nya gitu ya. Cuman menurut gue eksekusinya entah sengaja atau memang dibuat seperti ini, tapi menurut gue agak kurang rapi sih. Bisa dilihat nih ya, untuk bagian kirinya seperti ini, buat bagian kanannya ditekuknya kayaknya tidak sama dengan bagian kirinya. Kemudian untuk bagian inseamnya juga single felt inseam, ada hidden rivet juga. Kemudian untuk bagian hemnya juga chain stitched hem. Sebenarnya ada 2 hal lagi yang mau gue sampaikan, yaitu untuk bagian button fly bagian belakangnya. Jadi ternyata gue menemukan sebuah hal yang menarik banget di sini, yaitu untuk bagian button-buttonnya itu di bagian belakangnya itu dilapisin oleh kulit lagi seperti ini. Dan ini tujuannya itu untuk nge-reinforce atau kasih kekuatan lebih untuk bagian kancing-kancing sini supaya tidak gampang sobek untuk bagian fabric denimnya. Kemudian untuk bagian labeling bagian dalam yang di sini tulisan warna biru Fold, di sini menurut gue peletakannya entah sengaja atau nggak sengaja, itu biasanya ya yang gue temuin. Kadang-kadang tuh kalau misalkan brand pengen kasih label untuk bagian dalam seperti ini, biasanya persis di balik leather patch, biar jahitan di luarnya itu ketutup sama leather patch-nya, biasanya yang gue temuin ya. Cuman kalau misalkan dilihat di sini, itu tuh dia penempatannya agak sedikit keluar dari leather patch-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat bagian luarnya, lebih tepatnya di samping leather patch-nya, itu terlihat jahitan dari label bagian dalamnya itu nih sedikit kayak keluar gitu jadinya. Gue nggak tahu sih ini sengaja atau enggak, cuman kayaknya kalau misalkan itu dibuatnya persis di belakang leather patch-nya, jadi nggak ada jahitan yang kelihatan dari luarnya lagi, kayaknya akan jauh lebih clean dan lebih keren sih dilihatnya. Cuman gue nggak tahu itu sengaja atau enggak, itu opini gue aja. Gue rasa itu sih mungkin apa yang bisa gue sampaikan dari material dan detail dari jeans Fold Denim ini. Jeans yang gue punya ini size-nya 32 dan ini slim straight, dan mungkin hal yang bisa gue sampaikan kalian nggak usah upsize sih, karena kan gue juga biasa pakai size 32, ini size 32 dan ini unsunforized. Ambil aja true to size, dan ini akan gue tampilkan fit pic before dan after initial soak-nya. Hal pertama yang mau gue sharing adalah penyusutan yang terjadi pada celana ini ternyata lumayan juga sih. Bisa dilihat di beberapa bagian seperti paha dan betisnya, penyusutan yang terjadi lumayan juga. Tapi tetap gue lebih menyarankan ke kalian untuk ambil true to size aja, karena kalau upsize kayaknya bakal kurang bagus sih. Dan hal lain yang mau gue sampaikan mungkin lebih ke rise dari celana ini sih. Jadi kalau misalkan yang gue lihat dan gue rasakan, rise di celana ini emang nggak begitu tinggi. Jadi kalau dikategorikan mungkin lebih ke arah medium to low rise. Mungkin buat kalian yang emang suka dengan hal itu, fit celana ini mungkin cocok sih buat kalian. Jeans ini dibanderol dengan harga Rp932.000 aja, dan mungkin hal yang bisa gue sampaikan, Fold Denim juga menyediakan after sale service berupa garansi hardware, dan mungkin hal yang paling penting adalah hemming service, dimana kalau misalkan kalian merasa jeans ini kepanjangan, kalian bisa kontak ke Fold Denimnya aja untuk dihem, dipendekin berapa senti atau berapa inci. Itu kalian bisa langsung kontak aja ke Fold Denimnya, nanti prosedurnya gimana kalian bisa tanya langsung ke pihak Fold Denimnya.
Kemudian hal yang mau gue sampaikan, kalau misalkan kalian berdomisili di Bandung, Vote Denim juga punya offline store, jadi nggak cuma online. Jadi misalkan kalian pengen langsung datang ke tokonya Vote Denim untuk cobain langsung atau nanya-nanya langsung, itu bisa banget kalau misalkan kalian tinggal di daerah Bandung, karena tokonya ada di kawasan Bandung. Sisanya mungkin lebih ke online, dan buat kalian yang minat untuk cari tahu atau tanya-tanya lebih lanjut soal produknya Vote Denim, kalian bisa cek ke Instagram atau sosial medianya Vote Denim, akan gue tulis pada bagian sini. Jadi buat kalian yang pengen tanya-tanya lebih lanjut atau lihat lebih lanjut tentang produknya Vote Denim, kalian bisa langsung aja ke Instagram dari Vote Denim yang gue tulis di sini. Oke, gue rasa itu aja sih video review dan pembahasan gue terhadap all new tracker 18 oz ini, yang merupakan bedanya tuh kalau nggak salah yang lama 17 oz, yang ini 18 oz. Katanya lebih deep dan lebih kaku. Gue nggak tahu karena gue belum pernah megang tracker yang sebelumnya. Intinya ini yang gue rasain sih emang warnanya deep dan emang kaku banget yang gue bisa pegang ya. Cocok banget buat kalian yang lagi nyari jeans yang memang pengennya dibuat ke arah contrast fade dan mungkin tekukan-tekukan yang agak lebar-lebar. Jeans ini bakal cocok banget buat kalian. Buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, komentar, atau ide, jangan lupa juga ditulis di kolom komentar di bawah. Dan follow juga Instagram gue @shumarlin. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jadi referensi. Thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di video-video gue yang lain.